Halo Sobat Papatola TV dimanapun kalian berada yang menyaksikan video ini adalah review match ya, pertandingan Indonesia menghadapi Laos yang baru saja berakhir. Kita merekam video ini 10 menit setelah pertandingan selesai antara Indonesia menghadapi Laos yang berakhir dengan kedudukan 3-3. Sobat-sobat Papatola, Indonesia di pertandingan ini memang tidak tampil seperti yang kita harapkan ya, bahwa pasukan Sintayong yang diturunkan di starting line up, di mana penjaga gawang dipercayakan pada Dava, kemudian lini belakang diisi oleh trio Kakang, Rudianto, Ferrari dan juga Kadek Arel. Di tengah Sintayong memberikan kepercayaan kepada Donitri, Arhan Pratama, kemudian ada Rehan Hanan dan juga Arkan Fikri. Serta di depan ada Marcelino, Rafael Struik dan Hoki Caraka. Secara skema memang Sintayong tetap pada pakem 3-4-3, namun memberikan keleluasaan kepada Marcelino untuk bermain di segala sisi, dan memberikan juga Marcelino untuk bisa melakukan transisi serangan, apakah dari belakang kemudian bergerak ke sayap. Sepertinya memang di pertandingan ini Indonesia mengalami nervous ya, ketika puluhan ribu supporter kita yang memadati Stadion Manahan Solo tentu berharap banyak bahwa tim ini akan mampu meraih kemenangan, setidak-tidaknya bisa menciptakan selisih 2 atau 3 gol. Dan luar biasanya memang di 20 menit pertama ya, babak pertama 4 gol tercipta sobat, di mana Indonesia silih berganti ya mencetak gol dengan Laos. Dan ini memang sangat-sangat kita tidak menyangka bahwa Laos sekuat itu sobat ya. Bagaimana gol Laos dan juga Indonesia, ada Kadek Arel dan Ferrari di babak pertama berhasil menciptakan gol. Dan kemudian Indonesia sempat di atas angin ya dengan gol dari Ferrari di babak kedua sehingga kita unggul 3-2, namun kemudian berhasil lagi dibalas oleh Laos sehingga kedudukan sampai dengan pertandingan berakhir adalah 3-3. Ada banyak catatan sebenarnya yang ingin Papatola sampaikan di pertandingan ini. Yang pertama adalah akurasi passing yang boleh dikatakan sangat jelek ya, yang diperagakan oleh pemain-pemain kita. Kemudian juga Marcelino yang harus mendapatkan kartu merah. Tentu saja ini menjadi satu kerugian besar bagi Indonesia karena kekurangan satu pemain. Sangat kelihatan sekali efeknya di babak kedua, di mana Laos juga mampu meredam ya serangan-serangan Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik yang sangat berbahaya juga. Dan memang agak mengerikan juga ya pertandingan di AFF ini, bagaimana duel-duel adu kaki, sliding-sliding yang sangat brutal kalau Papa bilang. Jadi memang sangat rawan cedera, harus kuat mental ya berhadapan di Piala AFF. Ya syukurnya timnas senior kita tidak diturunkan karena kita lebih fokus nanti untuk bermain di babak kualifikasi Piala Dunia. Tapi begitu pun menghadapi Laos, catatan-catatannya banyak pemain-pemain yang sepertinya tampil underperform ya. Kalau Papa mencatat hanya ada beberapa pemain yang bagus, terutama Donitri ya. Donitri Papa nilai sangat bagus sekali. Secara keseluruhan dia tampil baik di sejak menit pertama ya sampai berakhir pertandingan. Dan di luar itu Papa tidak terlalu banyak memberikan penilaian karena memang kualitas yang mereka tunjukkan jauh di bawah kemampuan mereka yang sebenarnya. Dan ini yang menjadi sedikit kekecewaan kita, khususnya Papatola menyaksikan pertandingan barusan antara Indonesia menghadapi Laos. Dan tentu saja pasti kekecewaan juga dirasakan oleh banyak pecinta tim nasional Indonesia, khususnya pecinta Garuda, pendukung Garuda ya, pendukung setia. Begitupun hasil akhir 3-3 ini masih menjadi poin
positif bagi Indonesia, dan tentu saja kita menambah 1 poin menjadi 4 poin, dan peluang untuk menambah poin untuk menuju semifinal masih terbuka lebar. Begitupun harus kita persiapkan fokus menghadapi tuan rumah Vietnam dah. Dan ini menjadi pertarungan yang sesungguhnya, apakah Sintayong mampu menciptakan satu strategi yang jitu nanti ketika menghadapi Vietnam, apalagi ini pertandingan di kandang Vietnam. Belajar dari 2 pertandingan ini bagaimana Indonesia belum mampu menunjukkan kemampuan terbaik. Walaupun kita kemarin menang dengan Myanmar, tapi boleh dikatakan kemenangan kita berbau keberuntungan. Dan di pertandingan kedua kita mampu menciptakan 3 gol, namun barisan pertahanan kita juga sangat rapuh. Terbukti kita juga berhasil dibobol dengan 3 gol. Meskipun sebenarnya gol ketiga Laos kita anggap kontroversial, karena sebenarnya ada kemungkinan ya, ada sepertinya kelihatan bola sudah meninggalkan lapangan sebelum dilakukan umpan cutback di gol ketiga Laos. Tapi sudah menjadi keputusan wasit bahwa gol dari Laos sah, dan kita harus berjuang terus sebenarnya untuk menambah gol tanpa harus terus mempersoalkan gol ketiga dari Laos. Hasil akhir 3 sama, tentu ini adalah hasil yang kita anggap seri tapi rasa kalah. Mungkin begitu juga bagi Laos, karena mereka pun merasa percaya diri juga untuk bisa memenangkan pertandingan. Oke, tim nasional Indonesia, kalian masih harus fokus lagi, meningkatkan fokus, meningkatkan konsentrasi, terutama mengasah mental bertanding ya, untuk tidak mudah grogi, panikan, sampai kemudian kita banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. 2 gol tercipta dari Laos sebenarnya adalah akibat kesalahan barisan belakang kita dalam melakukan cover dan juga mengantisipasi serangan dari Laos. Mudah-mudahan nanti di pertandingan ketiga akan semakin membaik, dan kita harapkan mental bertanding pemain-pemain kita pulih kembali, karena bagaimanapun pertandingan ke depan akan jauh lebih sulit karena menghadapi tuan rumah Vietnam, dan kita juga berikutnya akan menghadapi Filipina. Tetap semangat Garuda Muda Indonesia, tetap semangat tim nasional, tetap semangat supporter, pendukung fanatik, pendukung istimewa tim nasional Indonesia. Tim nasional Indonesia menang kita sanjung, kalah seri pun tetap kita dukung. Bravo sepak bola Indonesia, bravo tim nasional Indonesia. Tunjukkan permainanmu yang sesungguhnya nanti di pertandingan menghadapi Vietnam dan juga Filipina. Papa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk share, like, subscribe video-video Papa Tola TV. I love you full sobatku. Sampai jumpa.